Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membaca sebuah jurnal yang berjudul Kehadiran Media Baru dalam Proses Komunikasi Politik. Pola komunikasi politik di era multimedia ini sudah sangat mengandalkan kehadiran media baru yang berbasis internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, dan lain-lain. Penguasaan teknologi informasi adalah bagian dari munculnya kekuatan media baru, di mana hal ini tentunya membawa perubahan dalam masyarakat. Siapapun, termasuk pengguna media baru tersebut, sekarang juga bisa terlibat langsung dalam proses tersebut. Perubahan dalam masyarakat inilah yang ingin penulis teliti karena dampaknya dalam pola komunikasi politik sangat terasa. Interaksi antara pemilih dengan yang dipilih sudah tidak terhambat lagi oleh jarak dan waktu. Sehingga kualitas komunikasi politik dalam demokrasi seharusnya dapat meningkat. Komunikasi politik dapat berjalan dua arah atau bahkan lebih. Media baru memiliki signifikansi yang penting terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik saat ini. Penulis melakukan analisa kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian penulis menunjukkan politik, khususnya proses komunikasi politik. Penulis merekomendasikan agar kegiatan berkomunikasi politik harus dilakukan lebih banyak melalui medium siber agar memiliki dampak yang lebih luas. Di era globalisasi dan interkonektivitas yang sangat tinggi seperti sekarang ini, aspek multimedia menjadi sarana yang sangat tepat untuk melakukan komunikasi politik. Teknologi tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana para aktor-aktor politik ini melakukan proses-proses yang terkait dengan komunikasi politik. Teknologi tersebut dijuantahkan melalui medium yang sekarang disebut media baru atau new media. Keberadaan media baru ini tentunya harus sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagai prinsip politik bagi kebanyakan negara-negara di dunia ini. Digitalisasi sebagai bagian dari kemajuan teknologi memberikan kesempatan bagi lahirnya internet, yang didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai International Connection Network. Konsep ini sendiri dapat dimengerti sebagai jaringan internasional yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Istilah lain yang kita sering dengar adalah globalisasi yang memiliki makna lintas negara atau internasional. Internet menjadi bagian integral dari globalisasi yang diakibatkan perkembangan pesat dari teknologi komunikasi. Internet, jika ingin dilihat dari bentuk fisik, berbentuk jejaring laba-laba yang menyelimuti bola dunia. Jejaring tersebut berdiri dari titik yang berkaitan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Analoginya dari internet adalah sebuah kota digital yang besar dan luas. Di dalam kota tersebut, setiap penduduknya memiliki alamat, di mana alamat tersebut digunakan sebagai sarana pertukaran informasi. Internet juga bisa dianalogikan sebagai gedung atau perpustakaan yang di dalamnya tersimpan banyak informasi, atau disebut database yang sangat lengkap. Tentunya, semua analogi ini berbentuk dari digital atau multimedia. Sejumlah kelebihan internet adalah hampir tidak ada batasan ruang dan waktu. Selain itu,
sifat global internet membuat akses untuk memperoleh informasi sangat mudah. Internet juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat secara bebas. Sehingga terkadang kebebasan itu dapat mengancam sebuah pemerintah yang bercirikan otokrasi. Terakhir, internet memiliki kelebihan dalam kecepatan yang memungkinkan sebuah informasi dapat berkembang dan menyebar secara masif. Selanjutnya, internet adalah oase bagi demokrasi, bagi negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan otoriter atau monarki. Internet adalah ancaman. Internet dapat menyebarluaskan informasi politik, bahkan baik yang bersifat umum sampai yang bersifat rahasia. Oleh karenanya, internet dapat digunakan oleh kelompok yang minoritas atau yang dimarginalkan. Bahkan, pihak oposisi sebuah pemerintahan untuk memperjuangkan baik hak-hak politiknya. Apalagi di tempat-tempat di mana media-media konvensional malah menjadi corong kebijakan pemerintah. Itulah mengapa internet berperan sangat penting di dalam komunikasi politik. Sebagai medium proses komunikasi politik, internet digunakan untuk kampanye partai, kampanye kandidat presiden, dan secara umum untuk menyampaikan informasi politik untuk kepentingan politis. Efektivitas internet dalam menyampaikan pesan-pesan politik baik dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Penelitian terlebih dahulu yang perlu dijadikan rujukan ada dua hal. Yang pertama, jurnal dari Jerry Indrawan yang diterbitkan di Jurnal Politika volume 10 nomor 1 tahun 2019 yang berjudul Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di era sumber. Jurnal ini secara umum menjelaskan bagaimana kegiatan politik di masa depan akan didominasi melalui medium cyber atau cyberpolitics menurut istilah penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberpolitik dapat digunakan sebagai medium berpolitik yang baru terhadap semua kegiatan dan aktivitas politik yang selama ini dijalankan secara tatap muka. Penelitian terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah jurnal dari Afdar Makugraga yang diterbitkan di Jurnal Fisik Komunikasi volume 16 nomor 2 tahun 2017 yang berjudul Penggunaan New Media sebagai Sarana Kampanye Politik pada Kontestasi Pilkada Jabar 2018. Jurnal ini membahas tentang kampanye Ridwan Kamil dan UU Rizhanul Ulum dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat tahun 2018 lalu yang menggunakan medium new media, secara khusus media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye menggunakan media sosial dipandang lebih efektif ketimbang media konvensional karena mampu mendorong terbentuknya demokrasi yang bersifat deliberatif untuk meningkatkan kehadiran dan partisipasi masyarakat yang luas dan aktif. Partisipasi ini dilakukan melalui medium internet, utamanya media sosial. Signifikansi dari penelitian ini adalah bagaimana media baru memiliki peran penting terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik yang dijalankan saat ini. Bahkan secara umum, apalagi di era new normal pasca pandemi COVID-19, hampir seluruh aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui medium cyber. Kondisi demikian menjadi perhatian penulis mengapa mengangkat tema ini sehingga signifikasinya sangat jelas terlihat. Selain itu,
Signifikansi yang penulis jelaskan di atas juga menjadi bagian dari kebaruan tulisan ini. Kajian terkait media baru juga masih relatif kekinian untuk dibahas di dalam ilmu komunikasi politik. Atas dasar itulah, penelitian kami berusaha untuk meneropong proses berjalannya komunikasi politik yang dilakukan melalui medium media baru di era multimedia sekarang ini, sehingga memberikan dampak yang luas terhadap aktivitas-aktivitas politik. Teori yang penulis digunakan adalah teori media baru dari Flew, Power, dan Littlejohn yang dikutip dari Fajar Junaidi. Menurut bidang ilmu komunikasi, media sosial dianggap sebagai bagian dari media baru. Flew mendefinisikan new media sebagai "aspects from the combine the three computing and information technology" atau bisa disingkat dengan IT. Communication, network, digitized media, and information content. Sedangkan Power dan Littlejohn membuat new media sebagai a new period in which interactive technologies and network communication, particularly the internet world, transform society. Persamaan definitif tentang konsep new media memperlihatkan bahwa kekuatan dalam suatu media baru itu adalah penguasaan teknologi, terutama internet, dalam membawa perubahan dalam masyarakat. Teknologi komunikasi baru sangat terkait dengan 3 hal berikut, yaitu interactivity, gamification, and asynchronous. Interactivity dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk berbicara balik atau interaksi menggunakan sistem teknologi komunikasi baru. Metode yang lebih interaktif seperti ini membuat penggunaannya dapat melakukan kegiatan komunikasi dengan lebih efektif dan juga optimal. Domestication atau yang artinya non-massal diartikan sebagai sebuah pesan yang disampaikan secara masing-masing di antara para pengguna yang ada dalam jumlah yang banyak. Dalam domestication, pengaturan dari sistem komunikasi media massa tidak lagi dikendalikan produsen pesan, namun oleh konsumen media. Terakhir, asynchronous, yang memiliki pengertian bahwa teknologi baru ini dapat mengirim dan menerima pesan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Sifatnya yang global membuat teknologi komunikasi baru memiliki kemampuan menjangkau siapa saja yang diinginkan penggunaannya. Teknologi komunikasi kemudian menjadi landasan dalam perkembangan komunikasi politik di era multimedia ini. Komunikasi politik memang selalu berjalan kongruen dengan kebebasan demokrasi. Setelah kebebasan berpendapat, kemudian komunikasi politik yang terjadi di era globalisasi ini menunjukkan penguatan kebebasan demokrasi yang berujung pada kebebasan berpendapat di komunitas dunia maya atau virtual community. Dengan demikian, kebiasaan komunikasi pada manusia mulai mengalami perubahan secara mendasar. Dengan masih semakin masifnya kebebasan berpendapat yang dilakukan melalui medium teknologi komunikasi, fatsun itu pun akhirnya berlaku. Media sosial seperti Instagram dan Facebook misalnya memiliki peranan yang berdampak tersendiri dan cukup masif dalam meningkatkan tekanan publik. Bagaimana perbincangan di situs media sosial
seperti itu menunjukkan munculnya ruang publik baru atau new public sphere. Saat media-media konvensional terbatasi oleh kepentingan bisnis dan politik pemiliknya, maka media daring, terutama situs media sosial, mendapatkan tempat terhormat sebagai saluran berbagi kesadaran bersama atau bahasa Inggrisnya shared group consciousness yang masih bebas dari dominasi negara dan intervensi pasar. Politik, aktivis, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, jurnalis, bahkan birokrat sudah semakin terbiasa menggunakan internet untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sebuah fenomena kontemporer yang sangat menarik karena menggunakannya dalam konteks statis maupun dinamis. Artinya, sekalipun tidak aktif, paling tidak mereka pernah menggunakannya. Banyak informasi seperti sosialisasi ide, gagasan, ajakan, sampai berupa protes dan tuntutan terhadap sebuah kebijakan misalnya, yang didapat melalui internet. Prosesnya pun dilakukan secara lebih cepat daripada lewat televisi atau media cetak. Hubungan antara sesama masyarakat, termasuk konektivitas antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik, berlangsung tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penggunaan internet untuk kegiatan politik kini semakin marak di Indonesia. Setidaknya ada dua faktor yang membuat hal ini bisa terjadi. Pertama, adalah sistem politik di mana di Indonesia yang semakin demokratis. Pasca reformasi, berkembangnya pers serta kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat kian meningkat. Alhasil, siapapun di era reformasi ini bebas untuk menggunakan dunia maya sebagai artikulasi gagasan, ide, pikiran, bahkan tuntutan dan tekanan kepada pemerintah dan penguasa. Kondisi ini melahirkan sebuah ruang publik yang berada di dalam dunia maya. Penguatan demokrasi terjadi tidak secara offline, namun di ruang cyber ada faktor kedua. Faktor kedua itu adalah perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa disingkat TIK. Semakin luasnya perkembangan ini dalam media massa memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Masyarakat menjadi lumrah, bahkan sering menggunakan teknologi mesin pencari atau search engine seperti Google. Sumber informasi utama informasinya. Sangat mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai lingkungannya. Karena media cetak, televisi, dan radio di Indonesia saat ini banyak yang sudah terintegrasi secara daring. Hal ini membuat informasi yang beredar di masyarakat menjadi mudah diakses, termasuk informasi-informasi dengan konten politik. Hal yang menarik minat penulis adalah bagaimana di dalam komunitas virtual, ruang-ruang publik baru muncul dan semakin berkembang dari segi kuantitas. Ruang-ruang publik seperti media sosial adalah bagian dari proses demokrasi. Situs media sosial merupakan situs pertemanan yang menghubungkan satu orang dengan orang lain dalam satu komunitas dunia maya. Situs ini memanfaatkan jejaring untuk mengumpulkan teman dekat, kerabat, rekan kerja,
teman yang memiliki kesamaan minat atau sefrekuensi, ideologi, dan juga platform gerakan. Penulis melakukan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode penelitian deskriptif dipilih karena dapat menjelaskan masalah pada penelitian ini. Metode kualitatif dapat membantu penulis untuk menggambarkan sebuah kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat terkait objek dan subjek penelitian yang penulis akan teliti. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berubah bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penggambaran objek yang ada yang akan diteliti tersebut. Subjek dan objek bisa dalam bentuk lembaga, komunitas, individu, dan lain-lain. Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita. Pada bagian awal tulisan ini, penulis terlebih membahas bagaimana teknologi digunakan dalam proses komunikasi politik. Sebelumnya, karena komunikasi politik adalah bagian dari ilmu komunikasi secara umum, maka baiknya penulis juga membahas tentang teknologi komunikasi yang terjadi awalan dari perkembangan teknologi yang digunakan sebagai bagian dari komunikasi politik. Menurut Rogers, yang dikutip dari Raharjo, teknologi komunikasi adalah peralatan yang berbentuk piranti keras, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk mengumpulkan, memproses DNA, mempertukar informasi dengan individu lainnya. Dari asal katanya, teknologi berasal dari bahasa Latin, texere, yang berarti menyusun atau membangun, sehingga teknologi tidak seharusnya dibatasi pada penggunaan mesin-mesin saja. Selama tahun 1980-an, komunikasi berkembang menjadi entitas penting dalam proses tukar-menukar informasi menggunakan basis many-to-many. Basis ini dilakukan melalui sistem komunikasi yang terkomputerisasi. Hal ini yang pertama kali disebut sebagai teknologi komunikasi baru. Teknologi komunikasi baru ini memungkinkan terjadinya proses interaksi antar pengguna atau interaktif. Munculnya teknologi komunikasi baru ini membuat perubahan pada karakteristik komunikasi antar manusia. Komunikasi yang dilakukan masyarakat tentunya juga ada sebagian yang bermuatan politik. Di era menjelang reformasi dulu, kita melihat komunikasi politik masyarakat dilakukan lewat media massa, seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Komunikasi politik juga dilakukan melalui rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan clandestine atau biasa disebut bawah tanah, termasuk menyebarkan leaflet, pamflet, dan selebaran berisikan kritik terhadap rezim Soeharto yang berkuasa saat itu. Tentunya hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan dan opresi pemerintah Orde Baru ketika itu.
tiadanya kebebasan demokrasi dalam bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum membuat komunikasi politik rakyat tidak bisa dilakukan di ruang politik, di ruang-ruang publik. Karena setiap komunikasi politik yang muncul di screening sedemikian rupa oleh penguasa agar tidak membahayakan rezim. Sebaliknya, komunikasi politik yang dilakukan rezim Soeharto berjalan satu arah kepada masyarakat yang isinya sangat partikularis untuk kepentingan rezim saja. Komunikasi politik yang dilakukan pun masih konvensional, yaitu melalui media cetak, radio, dan televisi. Akan tetapi, saat ini komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bersifat lebih bebas. Bukan hanya karena eranya sudah demikian atau reformasi, tetapi perkembangan teknologi membuat penggunaan ruang publik dapat diinisiasi melalui ruang-ruang privat yang bernama media sosial. Tidak ada lagi pembatas kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Malah, kecenderungan komunikasi politik masyarakat dilakukan secara kebablasan mulai terlihat. Komunikasi politik masyarakat dilakukan secara sebebas-bebasnya dengan hanya sedikit limitasi dari penegak hukum. Semua ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi yang luar biasa, terutama melalui internet, sehingga muncul saluran-saluran baru di mana masyarakat bisa berkomunikasi politik secara lebih bebas, lebih cepat, dan pastinya lebih memiliki dampak yang sangat luas karena dilakukan dari publik yang bernama dunia maya. Kehadiran media sosial sebagai media baru membuat internet sebagai sarana yang paling tepat digunakan untuk menyebarluaskan pengaruh dan dampak dari media sosial tersebut. Ketika media konvensional tidak selalu membutuhkan internet, media sosial atau dalam kurung media-media baru lainnya nanti sangat bergantung pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada tanpa kehadiran internet, karena eksistensinya memang membutuhkan kolaborasi yang seimbang antara keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan media massa dalam konteks diseminasi informasi di dunia tidak bisa dilepaskan dari internet, sehingga menciptakan iklim komunikasi politik yang berada di dalam ranah multimedia. Kehadiran media baru ini merupakan bagian 3 generasi dari komunikasi politik, serta Blumler dan Kavanagh dalam Herianto yang menamakannya Third Age of Political Communication. Menurut mereka, media cetak dan penyiaran sebagai televisi dan radio tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam proses komunikasi politik. Hal ini disebabkan oleh semakin masifnya penggunaan internet sebagai sumber utama masyarakat dalam mencari informasi mengenai berita-berita atau peristiwa-peristiwa politik. Apalagi dalam media sosial, katakanlah proses pencarian informasinya pun bersifat dua arah. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung, tidak hanya menunggu. Terdapat 3 generasi komunikasi politik terlihat dari dinamika komunikasi politik tersebut. Generasi pertama disebut retorika politik, di mana kemampuan berbicara atau seni berbicara memegang peranan yang sangat penting karena banyak pesan-pesan dalam komunikasi ditunjukkan terhadap kemampuan tersebut. Generasi kedua memperlihatkan dominasi dari peran media massa yang diklasifikasikan sebagai media baru
atau sebagai media arus utama atau bisa disebut mainstream. Kemudian generasi ketiga adalah munculnya perkembangan dari apa yang kita bahas dalam tulisan ini, yaitu media baru. Platform media cetak, audio, dan video memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Hal ini adalah akibat dari digunakannya internet oleh platform-platform tersebut. Informasi yang beredar di internal sulit untuk dikontrol. Itu sebabnya internet disebut sebagai media baru yang revolusioner. Kontrol informasi dan adanya lembaga pengawas adalah ciri khas dari media cetak dan televisi yang tidak ada lagi di internet. Alhasil, internet berkembang menjadi sebuah bentuk media yang sulit untuk dikendalikan, termasuk oleh pemerintah. Ciri-ciri yang membuat internet berbeda dengan bentuk komunikasi lainnya. Ciri-cirinya adalah dengan adanya penggunaan multimedia. Multimedia dimengerti sebagai sebuah medium yang di dalamnya terdapat banyak konten. Konten-konten tersebut adalah perpaduan antara teks, audio, video, gambar atau disebut image, animasi, dan ragam konten interaktif lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.